Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama sempurna yang mengatur kehidupan umatnya dengan aturan-aturan terbaik yang sudah diperintahkan Allah. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Allah melarang umatnya untuk mengonsumsi beberapa makanan dan minuman bukan tidak ada sebabnya, karena di balik perintah tersebut pasti ada sejumlah kebaikan di dalamnya. Mengonsumsi makanan yang halal baik dari kandungannya, cara memperolehnya, hingga sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Juga merupakan salah satu cara umat muslim memanfaatkan rezeki yang didapat dari Allah. Terkait makanan halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang umat Islam untuk memakan makanan haram dan menganjurkan memakan makanan yang halal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu bimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam dan dapat digolongkan menjadi dua golongan utama, yaitu karena zatnya seperti darah, bangkai, daging babi, khamr, anjing, binatang buas, dan sebagainya. Ada juga haram karena suatu kondisi atau sebab tertentu meskipun zat asalnya adalah halal. Misalnya mendapat makanan atau minuman dengan cara mencuri, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan lain sebagainya. Meskipun telah tegas disebutkan beberapa makanan yang tergolong haram, namun tidak menutup kemungkinan bahwa makanan halal juga bisa menjadi haram. Terlebih lagi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tadi menyebutkan, makanan halal selalu dikaitkan dengan makanan yang baik. Istilah ini dikenal dengan sebutan halal dan thayyib. Makanan yang halal tidak memiliki status hukum haram, sementara thayyib merujuk pada kualitas baik. Oleh karena itu, makanan yang halal dan thayyib tidak hanya baik secara agama, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan tubuh kita. Berikut beberapa penyebab makanan halal dapat menjadi haram. Yang pertama, tidak diolah sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 terkait penyembelihan hewan sebelum dikonsumsi manusia, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.
Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila menyembelih hewan tidak didahului dengan bacaan basmalah menyebut nama Allah, maka daging hewan tersebut yang secara zat sifatnya halal menjadi haram. Begitu pula dengan hewan yang dicekik, dipukul, jatuh, dan lain sebagainya, sebab Islam mengajarkan adab yang baik dan benar terkait penyembelihan hewan. Yang kedua yaitu cara memperolehnya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperoleh rezeki dan membelanjakannya dengan bijak sesuai ajaran Islam, yakni makanan yang halalan thayyiban, makanan yang sehat lagi bermanfaat bagi tubuh. Namun, apabila seorang muslim memperoleh harta dari cara yang kotor dan terlarang, maka makanan yang statusnya halal dapat menjadi haram. Hal itu bisa disebut sebagai haram sababi. Haram sababi adalah haram yang disebabkan oleh cara memperolehnya tidak sah atau tidak halal. Berbeda dengan haram aini yang telah ditetapkan haram dalam Al-Quran. Haram sababi misalnya seperti makanan yang didapat dari hasil mencuri, hasil berjudi, hasil merampas milik orang lain, ataupun hasil menjual barang-barang haram. Yang ketiga yaitu bercampur dengan makanan yang haram. Sebagai gambaran mengenai pencampuran makanan halal dengan makanan haram, apabila terdapat 1 kilogram daging sapi yang halal baik secara hukum dari Al-Quran maupun cara menyembelih dan pengolahannya, kemudian dicampurkan dengan setengah kilogram daging babi dan diolah jadi satu. Meskipun hanya dihitung dari 1 sendok adonan yang telah tercampur tersebut, hukum daging keduanya menjadi haram. Karena daging babi termasuk benda haram karena zatnya, sehingga ketika bercampur dengan daging halal, meskipun porsi daging haramnya lebih sedikit, maka yang halal terkontaminasi hingga tidak bisa dibedakan, sehingga kesemuanya dihukumi haram. Hal tersebut juga dapat dijumpai dalam makanan-makanan kemasan masa kini. Umat muslim harus pintar-pintar memilih produk yang mencantumkan bahan-bahan pembuatannya dengan jelas di kemasan dan telah terjamin status halalnya dari BPOM. Karena tidak semua makanan kemasan diproses dengan bahan-bahan yang sepenuhnya halal. Yang keempat yaitu telah kadaluarsa atau tercemar. Kembali lagi pada anjuran Rasulullah SAW terkait mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Makanan yang telah melebihi batas waktu konsumsi atau basi juga mengubah zat makanan yang awalnya halal menjadi haram. Contohnya, buah yang sudah membusuk dan tidak layak dikonsumsi. Karena apabila dimakan hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, lebih banyak mudorotnya. Contoh lainnya, meskipun bangkai belalang dan ikan adalah halal dan suci sehingga bisa dimakan, tetapi apabila bangkai tersebut mati dengan sebab pencemaran air laut dari limbah atau bahan beracun, maka statusnya jadi diharamkan. Jadi bukan karena bangkainya, tetapi lebih kepada racun dari zat-zat yang berbahaya hanya akan membawa efek yang merugikan bagi orang yang memakannya. Oleh karena itu, hendaknya mengonsumsi makanan yang aman dan masih terjamin kualitasnya. Itulah 4 hal yang menyebabkan makanan halal bisa berubah menjadi haram. Dengan mengetahui penyebab tersebut, diharapkan umat muslim dapat lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.